Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali yang Zoom belum. Tes. Baik, Afwan tadi ada kendala internetnya ya, Afwan Jidan. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan sampai pada perkataan Al-Imam Abu Muzahim Al-Khaqani rahimahullahu ta'ala, nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Beliau mengatakan, وقف عند إتمام الكلام موافقا لمصحافنا المتلو في البر والبحر. Maka apabila kita sedang membaca Al-Quran, berhentilah pada kalimat yang telah sempurna maknanya. Jadi kapan kita boleh berhenti saat membaca Al-Quran? Yaitu ketika makna kalimat tersebut telah sempurna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah jangan sampai kita berhenti pada sebuah kalimat yang masih memiliki keterkaitan i'rab dengan kalimat berikutnya. Walaupun sebetulnya nanti ada beberapa catatan. Jadi begini, yang namanya waqaf artinya adalah berhenti untuk berhenti dari membaca Al-Quran. Wakaf sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang namanya wakaf. Ada yang namanya wakaf. Wakaf itu disebut wakaf kalau sementara. Maksudnya setelah berhenti dia lanjut lagi. Itu namanya wakaf. Tapi kalau berhentinya buat selesai, sadaqallahul azim, enggak disebut wakaf. Sebutnya qata'. Jadi waqaf disebut waqaf itu kalau dia sementara. Kalau berhentinya untuk mengakhiri bacaan disebut dengan al-qata'. Al-qata', begitu. Kalau berhenti untuk mengakhiri bacaan maka disebut al-qata'. Yang mudah kita bahas dulu qata'. Kapan qata' boleh dilakukan? Al-qata' boleh dilakukan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, akhir ayat. Yang kedua, akhir tema. Waduh. Yang pertama akhir ayat, yang kedua akhir tema. Harus terpenuhi dua-duanya. Cari akhir ayat yang akhir tema, cari akhir tema yang akhir ayat. Kenapa mesti seperti itu? Karena qata' itu adalah tempat di mana kita menghentikan aktivitas tilawah. Dan yang namanya penghentian aktivitas tilawah mesti berada di akhir ayat. Ini yang pertama. Lalu kenapa harus di akhir tema juga? Karena kalau kita berhentinya belum di akhir tema, maka kisah yang diceritakan belum tuntas. Padahal kita sudah selesai membaca Al-Qur'annya. Kalau kita berhenti di tengah tema, maka berarti muncul kemungkinan pemahaman yang tidak sempurna dari orang-orang yang mendengarkan. Termasuk disebut qata' adalah dalam satu rakaat sholat ya. Jadi satu rakaat itu disebutnya qata'. Maka satu rakaat wajib, bukan wajib sih. Karena wajib itu halal haram ya. Ini enggak mesti. Maka adabnya dalam satu rakaat sholat mesti berhenti di setiap akhir ayat atau berhenti di setiap akhir dan berhenti sekaligus di akhir tema.
bukan di akhir halaman, bukan di akhir rubu' yang ada tanda bintang-bintang kecil, bukan di akhir hizb yang ada tanda bintang agak besar, bukan juga di akhir juz, bukan, tidak mesti, tidak bisa menjadi acuan. Halaman, kemudian rubu', hizb, juz itu tidak bisa jadi acuan. Harus akhir ayat, akhir tema. Nah, di sini kelebihan mushaf Indonesia. Dalam mushaf Indonesia, setiap akhir tema, bukan setiap akhir tema sih, ada tanda tertentu yang tanda tersebut menunjukkan bahwa akhir ayat itu merupakan akhir tema. Tanda apa namanya? Tanda ruku', yaitu tanda ain. Kalau kita melihat tanda ain, maka pasti di sana sudah akhir tema. Jadi kalau kita misalnya bingung mau berhenti di mana, mau qata' di mana, cari saja tanda ain. Sebagian mushaf Madinah atau sebagian mushaf bertanda baca Madinah sudah ada yang memberikan tanda ain. Tanda ain. Jadi ain ini adalah akhir tema. Tidak setiap akhir tema ada tanda ainnya. Tapi tanda ain berarti insya Allah menunjukkan akhir tema. Kenapa disebut tanda ruku'? Karena ini adalah penanda dulu para ulama mazhab Imam Abu Hanifah yang memberikan petunjuk bagi imam untuk ruku' di setiap kata ini. Sehingga kalau dia misalnya baca Al-Quran full dari awal sampai akhir, sholat tarawih 23 rakaat selama 1 bulan itu pas di malam ke-30 khataman. Zaman dulunya begitu. Allahu a'lam. Baik, ini namanya al-qata'. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana dengan al-waqaf? Oh, satu lagi. Maka tempat berhenti terbaik untuk qata' adalah akhir surah. Kenapa? Karena akhir surah pasti akhir tema. Maka tempat terbaik untuk qata' adalah akhir surah. Karena itu juga kebanyakan ahli fikih mengatakan kalau kita sholat 1 rakaat membaca 1 surah yang utuh itu lebih utama daripada membaca beberapa ayat tapi bukan dari surah yang utuh. 1 surah yang utuh lebih utama daripada membaca sebagian surah yang tidak utuh. Membaca surah pendek secara utuh lebih utama daripada membaca surah panjang tidak utuh. Cuma memang para ulama beda pendapat kalau panjangnya sama. Maksudnya bagaimana? Misal ini halaman. Kita baca surah pendek. Segini katakanlah ya. Segini nih baca surah pendeknya. Sekitar 2/3 halaman. Terus kita baca surah panjang. Baca surah panjang segitu juga. Lebih utama mana? Maka kalau yang seperti ini lebih utama surah pendek. Lebih utama surah pendek. Terus gimana kalau kita bacanya surah panjangnya 1 halaman full? Masih tetap lebih utama surah pendek atau lebih utama baca surah panjang yang tidak tuntas? Tergantung. Kalau surah panjangnya belum di akhir tema, masih tetap lebih utama surah pendek. Tapi kalau surah panjang sudah di akhir tema, sebagian ulama mengatakan tetap lebih utama surah yang panjang karena sudah di akhir tema. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Menjadi masalah zaman sekarang orang baca surah panjang jarang melihat tema. Melihatnya halaman. Pokoknya rakaat pertama itu setengah halaman, rakaat kedua setengah halaman berikut. Nanti tarawih berikutnya kan terus begitu. Nah, itu bukan cara baca yang tepat. Itu cara baca yang kurang memenuhi persyaratan husnul ada. Begitu. Kenapa? Karena yang utama adalah membacanya per tema atau kalau misalnya berat kepanjangan ya sudah surah pendek saja. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Lalu bagaimana dengan al-waqaf? Al-waqaf. Maka waqaf ini berbeda dengan qata'. Kenapa? Karena yang pertama kita mesti mencari tahu dulu alasan waqafnya karena apa. Alasan waqafnya karena apa? Karena kadang-kadang waqaf ini dilihat dari sisi pembacanya, dilihat dari si orang yang membacanya, maka bisa berbeda-beda.
Kadang-kadang dia wakafnya wakaf ikhtibari. Apa wakaf ikhtibari? Ikhtibari ta'limi ya. Wakaf belajar atau ujian. Ikhtibari ta'limi. Wakaf belajar atau ujian. Atau juga dia wakafnya karena intidhari. Apa itu intidhari? Menjamak qiraat. Wal-laili idza yasr. Atau misalnya maliki yaumiddin. Dia baca malik berhenti, itu namanya intidhari. Maliki yaumiddin. Ini dilihat dari pembaca Al-Qur'annya. Atau juga bisa idtirari. Idtirari itu apa? Tidak sengaja, kehabisan napas, bersin, lupa, batuk. Itu namanya idtirari. Nah, ketiga keadaan ini hukum asalnya mubah, berhenti di mana saja. Jaiz. Jadi dia mau berhenti dimanapun tidak masalah. Kalau keadaannya sedang ikhtibari, intidhari, atau idtirari. Yang penting ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah memulai lagi dari kalimat yang tepat. Itu syaratnya. Syaratnya memulai lagi dari kalimat yang tepat. Maksudnya kalimat yang tepat itu bagaimana? Ya, yang tidak merusak makna. Berarti tetap harus hati-hati. Ya, harus hati-hati dalam memulainya. Begitu. Seperti contoh, misalnya ketika seseorang membaca surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Berarti di sini nggak masalah. Tapi ibtidanya dari mana? Dari mana ibtidanya? Kalau berhenti di wana'amah. Atau misalnya idtirari la batuk. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Atau bersin, hashim gitu. Oke, nggak masalah. Karena dia idtirari jadi tidak masalah. Mulainya dari mana? Kalau sudah berhenti di wana'amah, maka mulainya dari awal lagi. Karena kalau misalnya kita ulang wana'amahu, tadi berhenti di mana? Fa'akramahu. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka maknanya jadi rancu. Jadi nggak jelas. Kenapa? Karena fa'akramahu wa na'amahu ini fa'ilnya Allah. Kembali kepada Allah. Fa'ammal insanu, dan adapun manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, kalau Allah sedang mengujinya dengan berupa apa? Menghormatinya, memberikannya kenikmatan. Nah, berarti kan Allah memberikan kemuliaan bagi si manusia, memberikan kenikmatan bagi si manusia. Fayaqul, siapa yang berkata? Allah atau manusia? Manusia, kembali ke fa'ilnya, kembali ke insan. Begitu. Maka jangan digabung, karena kalau digabung fa'akramahu wa na'amahu fayaqul, seakan-akan fa'ilnya sama. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqul. Dia yang memberikan kemuliaan, dia yang memberikan nikmat, dia yang berkata, seakan-akan satu fa'il. Enggak jelas maknanya. Nah, begitu. Ini banyak sekali orang yang baca berhenti di wa na'amah atau berhenti di fa'akramah, diulang dari sana. Tidak tepat. Walaupun idtirari boleh berhenti di mana saja, tapi bukan berarti memulainya dari mana saja. Tapi bukan berarti memulainya dari mana saja. Apalagi kalau kita berhentinya ikhtiyari. Apa itu ikhtiyari? Berhenti karena pengen berhenti. Berhenti karena pengen berhenti. Napas belum habis. Napas belum habis, cuma hampir habis. Itu kan belum habis berarti. Seperti tadi contohnya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Napas belum habis, sudah berhenti di situ. Ikhtiyari berarti. Mulai dari mana? Ya dari awal. Wah, kejauhan Zat. Ya mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau misalnya mau berhenti dan mulainya lebih enak, ya berhenti saja di fayaqul supaya jelas fa'ilnya kembali ke insan dulu.
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ. Jelas. Fa'amma fayakul, ya kan? Udah jelas, syarat jawabnya udah kena. Nah, maka langsung kita ulang dari fayakul. Fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu mengatakan bahwa Tuhanku sedang memuliakanku. Jelas jadi maknanya. Tapi ya kalau buat orang yang gak ngerti bahasa Arab, bodo amat ya. Bodo amat kan? Yang penting baca. Bahkan kadang-kadang misalnya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kita koreksi nih. Keliru di abi lahabin. Biu harusnya bihunah. Dia mulangnya dari mana? Biu wa tab. Kita yang paham mungkin ketawa ya. Pulang dari biu apa biu artinya. Abi lahabin gitu. Kalau seganya dari abi lahabin gitu kan. Ini biu wa tab. Dan itu banyak juga yang begitu. Ya, jadi ya untuk masalah Al-Quran ini kesannya ya pelajaran tajwid, pelajaran Al-Quran itu kesannya pelajaran anak-anak, kesannya pelajaran TK, TPA. Tapi ternyata orang-orang tua aja banyak yang nggak bisa karena terlalu diremehkan. Ya banyak orang yang meremehkan. Makanya tidak heran banyak ahli fikih, ahli hadis. Tapi ketika baca Quran kok kayaknya kurang sreg nih saya. Nah begitu ya. Karena banyak yang meremehkan. Banyak yang menutup mata. Ya udahlah, Quran mah gitu-gitu doang. Baca Quran masa sih nggak bisa gitu ya mikirnya. Dari sudut pandang cara bacanya saja banyak yang kurang pas. Apalagi kalau tadi masuk ke waqaf ibtida. Waqaf ke tafsirnya, sudah makin jauh. Makin jauh. Ya kita berusaha sebisa mungkin lah ya. Jadi kalau kita ikhtiari, maka hati-hati. Dalam keadaan ikhtiyari, dalam keadaan wakafnya wakaf ikhtiyari, apa wakaf ikhtiyari? Wakaf yang tidak ada alasan kecuali memang pengen wakaf di sana. Maka kita boleh wakaf apabila, dengan syarat, kita boleh wakaf apabila yang pertama, maknanya tam. Apa itu tam? Sempurna. Maksudnya apa sempurna? Akhir kalimat. Kalau sederhananya nih, saya terjemahin sederhana dalam bahasa Indonesia, itu ibarat akhir paragraf. Gampangnya akhir paragraf. Cuma memang Al-Quran gak disusun per paragraf gitu ya. Tapi analoginya begitu, di akhir paragraf itu paling baik. Tapi kan satu paragraf panjang. Gak bisa kita satu paragraf itu baca terus, ya gak bisa. Maka boleh kita turunin level di mana yang kafi. Kafi itu akhir apa? Akhir kalimat, titik, atau sebagian koma juga bisa. Bisa titik, bisa koma, kita berhenti dulu, boleh silahkan. Kan dalam bahasa Indonesia juga kalau sudah titik atau koma, boleh langsung lanjut, begitu. Walaupun nggak selalu ya, Karena koma kadang-kadang jeda intonasi aja, begitu. Bukan jeda untuk beristirahat lama. Kadang-kadang koma jeda intonasi. Jadi kafi itu di akhir kalimat, gampangnya titik lah, begitu. Tapi akhir kalimat kadang-kadang jauh juga. Jauh juga kan kadang-kadang kan. Waduh jauh ini akhir kalimatnya di mana? Di sana masih jauh. Maka kalau misalnya seperti itu, kita cari saja makna yang baik. Namanya hasan. Yang maknanya baik. Mafhum. Difahami. Minimal difahami. Belum baik tapi sudah dipahami, nggak apa-apa. Jangan sampai nggak bisa dipahami dengan baik sama sekali. Seperti ada orang membaca misalnya bism. Bism. Apa maknanya bism? Boro-boro maknanya baik, difahami aja enggak difahami. Bism apa bism? Tapi kalau kita berhenti di Bismillah, sudah baik, mafhum dipahami. Hanya kalau kita berhenti di yang hasan, nggak boleh langsung mulai dari kata berikutnya. Tidak boleh langsung memulai dari kata berikutnya. Harus apa yang dilakukan? Harus mengulang dari beberapa kata sebelumnya. Harus mengulang dari beberapa kata sebelumnya. Begitu.
Demikian kalau yang hasan. Kecuali kalau kita berhentinya bertepatan di akhir ayat. Akhir ayat yang hasan tidak masalah, tidak perlu diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebetulnya kan belum titik. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. Bahkan sampai Maliki yaumiddin. Satu kalimat tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Baru dia selesai kalimatnya. Kafi minimal. Kafi. Atau bisa juga tam langsung akhir kalimat plus akhir paragraf. Begitu. Maka di sini kalau kita berhenti di Bismillahirrahmanirrahim itu tidak masalah langsung. Kalau kita berhenti di Alhamdulillahirabbil alamin tidak masalah bagi kita untuk langsung memulai dari Ar-Rahmanirrahim. Berhenti di Ar-Rahmanirrahim langsung mulai ke Maliki yaumiddin, tidak masalah. Tidak masalah. Begitu. Ini adalah 3 keadaan di mana kita boleh wakaf. 3 keadaan, 3 tempat yang kita boleh wakaf padanya. Yang pertama tam, yang kedua kafi, yang ketiga hasan. Ustaz, gimana cara ngebedainnya? Mana tam, mana kafi, mana hasan? Cara ngebedakannya? Paham bahasa Arab. Nggak paham bahasa Arab ya percuma. Cuma memang sebagian tempat sudah diberi tanda. Apa tandanya? Yang pertama adalah qila atau kili. Bukan begitu tandanya. Gini ya. Gini ya. Qili ini bisa tam. Ini tam. Rata-rata tam. Kalau tanda begini rata-rata tam. Atau kafi. Bisa tam atau kafi. Kemudian ada tanda jim. Ini kafi. Biasanya kafi, otomatis kafi. Ada tanda sili atau sila. Kalau ada tanda sila atau sila, maka dia kafi atau hasan. Kafi atau hasan. Nah, kita bisa berhenti di tempat-tempat ini. Silakan. Kita bisa berhenti di tempat-tempat ini. Tempat yang lain yang boleh kita berhenti padanya apalagi mim. Ini mim ini wakaf lazim. Istilahnya wakaf lazim. Kenapa wakaf lazim? Maknanya bisa tam, bisa kafi, bisa hasan. Jadi yang ditanda mim maknanya bisa tam, bisa kafi, bisa hasan. Hanya dia kenapa ada tanda mim itu sangat ditekankan buat wakaf. Kenapa sangat ditekankan buat wakaf? Supaya kita tidak wasol sembarangan. Supaya ketika kita wasol tidak wakaf sembarangan. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita wasol, khawatirnya malah berhenti di kata berikutnya itu bisa bikin maknanya rusak. Jadi lebih baik berhenti di sini saja. Begitu. Namanya wakaf lazim. Lazim itu mesti. Udah mesti berhenti di sini. Bukan wajib ya. Ada yang bilang wakaf lazim ini wajib. Jadi kalau nggak berhenti haram. Nggak ada. Nggak. Tidak seperti itu. Dalam wakaf itu nggak ada yang wajib, nggak ada yang haram. Kalau haram itu kalau sengaja. Misalnya kita berhenti sengaja. Fa'alam annahu la ilah. Sengaja. Ya nggak boleh. Haram ini jelas. Atau misalnya kita sengaja ngebodoh-bodohin orang awam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Dah selesai sampai itu. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati sholat. Bener jangan dekati sholat ya, Mbak. Kalimatnya. Bener coba lihat Al-Qur'annya tuh. La taqrabus shalah. Oh iya benar. Artinya apa? Jangan deketin sholat. Berarti nggak boleh sholat? Nggak boleh. Kenapa? Fawailul lil musalli. Karena orang yang sholat itu akan celaka. Oh iya benar orang awam namanya. Orang awam gituin percaya aja. Nah, jadi bukan ayatnya yang salah, tapi cara memahaminya yang salah. Begitu. Seperti itu. Baik. Kemudian ada kalimat-kalimat yang ketika kita wakaf padanya justru menghasilkan makna yang qabih. Maka kalau hasilnya qabih, jangan berhenti, nggak boleh. Kalau qabih itu jelek, cuma qabih ini ada beberapa tingkatan. Katakanlah ada 3 lah ya. Qabih yasir, qabih
Qabih apa? Qabih yasir itu. Qabih qabih ringan. Qabih ringan. Ya. Kemudian qabih sedang, pertengahan. Yang terakhir adalah qabih berat, asyaddu qubhan. Nah, dalam beberapa keadaan kita seringkali menemukan kok ini kalau kita berhenti di sini qabih. Berhenti di sana qabih juga. Berhenti sebelah sana makin qabih. Nah, yang seperti ini boleh bagi kita berhenti pada yang paling ringan. Yang paling ringan itu ghairu mafhum ya. Perkara-perkara yang belum dipahami dengan baik. Ghairu mafhum. Kalimat-kalimat yang belum dipahami dengan baik sebetulnya. Apa sih maksudnya? Tapi kita sudah ngerti artinya apa, cuma maksudnya belum diperjelas. Seperti misalnya kalimat yang kita berhenti di fayaqul, di qol, kayak tadi di surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ. Sebetulnya qabih. Kenapa? Karena belum apa yang dikatakannya apa, kok berhenti gitu. Belum kayak misalnya kita ngomong, dia ngomong itu loh, misalnya. Saya kemarin denger dia ngomongnya begini. Apa ngomongnya? Selesai sampai di situ. Ngomongnya begini. Kita ngobrol sama orang begitu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak begitu. Jadi seolah-olah dia ngomongnya begini. Udah aja selesai. Ntar dulu ngomong apa? Gitu. Nah, maka dalam baca Al-Quran itu belum dipahami. Ketika kita waqaf fayaqul, belum dipahami maknanya. Belum dipahami. Akan tetapi ini lebih baik daripada ketika nanti berhenti sebelumnya, ibtidanya susah. Ya. Jadi ada memilih yang paling ringan. Begitu. Sama seperti misalnya kalau Syaikhman Suhaid itu mencontohkan Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Enggak kuat, berhenti di mana? Banyak orang berhenti di Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Banyak berhenti di situ. Kama hamaltah. Ini jangan berhenti di situ. Maka Syaikhman Suhaid bilang, daripada berhenti di hamaltah, berhenti di kama. Berhenti saja di kama. Isran kama. Mafhum belum? Belum kan? Belum sebagaimana apa? Sebagaimana apa? Belum jelas. Ya enggak apa-apa daripada berhenti di hamaltah. Dia jelek. Minimal qabihnya qabih sedang itu. Kalau enggak jadi qabih berat. Udah jelek dia. Jadi kalau ini qabih ringan, kalau ini sedang atau katakanlah jelek gitu ya. Jadi makna itu benar-benar jelek, buruk. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di hamaltah, maknanya akan menjadi Rabbana wa la tahmil alaina, ya Allah, janganlah engkau berikan beban kepada kami sebagaimana beban yang kau pikul. Kalau berhenti di hamaltah. Jangan kau berikan beban kepada kami sebagaimana beban yang engkau pikul. Kama hamaltah, sebagaimana beban yang kau pikul. Loh, Allah pikul beban apa? Padahal kan kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Begitu. Beban yang engkau pikul kan ada orang-orang sebelum kami, bukan beban yang kau pikul. Beban yang engkau pikul kan. Nah, itu hilang. Ya kan? Begitu. Jadi betapa banyak kalimat-kalimat yang kita kayaknya secara perasaan enak berhenti di sini gitu ya. Padahal salah kalimatnya. Atau misalnya surat Al-Baqarah awal-awal. Ini juga banyak yang alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bih. Banyak yang berhenti di sini. Coba kita terjemahkan kalau berhenti di bih. Alladzina yanquduna 'ahdallah, yaitu orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan. Tapi bihi untuk diputuskan berarti kan kalau berhenti sampai di situ. Bihi
ma amarallahu bihi, maka berarti dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk putuskan. Ya benar berarti kalau gitu, Dok. Memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk memutuskan. Benar. Bukan, ada lanjutannya. Bihi ayyusol. Yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, bukan untuk diputuskan. Kalau ayyusolnya hilang, maka kembali kepada wayaqta'un lagi. Begitu. Bihinya. Nah, begitu contohnya. Dan itu banyak kalimat-kalimat seperti ini. Jadi hati-hati ya kalau yang panjang-panjang. Maka cari amannya kalau kita nggak tahu, ya sudah tadi berhenti di kata sambung. Walaupun tidak dipahami, tapi setidaknya nanti tidak terjatuh pada perkara yang lebih berat dan ketika memulainya lebih mudah. Begitu, Allahu a'lam bishawab. Makanya berhenti di qol, yaqul, yaitu bisa jadi alternatif walaupun nggak selalu. Karena kadang juga nggak pas, karena kadang-kadang juga nggak pas. Tidak selalu. Ya paling enak sih belajar bahasa Arab. Begitu. Ini untuk yang qabih. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan sampai di sini waqaf dan qata'. Izin bertanya Ustadz, setelah dijelaskan tadi terkait waqaf ibtida, nah sebenarnya apa ya Ustadz yang menjadi kenapa kita harus wakaf, harus benar wakaf ibtidanya itu? Kita ada membaca Quran itu kan dari segi apanya, kenapa harus kita tepat wakaf ibtidanya? Karena kan kita misalkan baca-baca sendiri kayak gitu. Kenapa? Yang saya tanyakan tuh kok bisa harus sesuai gitu Ustaz? Kenapa? Kenapa bisa harus sesuai? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca dan ditadaburi. Dipahami ditadaburi itu. Pertanyaannya kalau wakaf ibtidanya nggak benar, bisa ditadaburi nggak? Hah? Itu kan tradisi kita, tradisi orang Arab nggak begitu. Tradisi orang Arab itu nggak begitu. Tradisi orang Arab itu kalau wakaf itu selesai berarti. Walaupun kita bisa lanjut segala macam bisa lanjut, oke, kita bisa lanjut. Tapi ketika berhenti, terus orang dengar belum sempat dengar lanjutannya, gimana? Kan yang dengar kita sendiri. Kata siapa yang dengar antum sendiri? Di sekitar antum ada jin, ada malaikat. Ada jin nggak di sini? Ada kan? Ada malaikat nggak? Ada. Ntar kalau tiba-tiba jin datang terus pergi, jin awam gimana jin awam? Tapi bisa bahasa Arab. Wih, apa ini maknanya begini? Saya dengar Al-Quran kok maknanya aneh ya, misalnya begitu. Artinya yang namanya Al-Quran walaupun kita baca sendirian, dan sebetulnya begini ya, kalaupun nggak ada jin, nggak ada malaikat, kita ini lagi ngobrol sama Allah. Itu intinya. Kita sedang memperdengarkan bacaan. Bukan sekadar membaca sebetulnya ketika Al-Quran itu. Memperdengarkan. Memperdengarkan bacaan pada siapa ya? Kepada Allah. Memperdengarkan bacaan pada Allah. Nanti kalau misalnya ada orang alasan itu bisa baca sendiri segala macam. Ntar orang-orang lama-lama begini. Yang penting itu niatnya. Sholat itu berantakan gak apa-apa, yang penting niatnya baik. Ntarnya begitu lama-lama. Saya pernah tuh diskusi sama orang, ini kalau belajar Al-Quran ribet banget sih katanya gitu ya. Yang penting kan niatnya. Allah itu paham bahasa kita kata dia. Allah itu paham kok bahasa kita, kita baca berantakan juga Allah tahu artinya. Ya bukan begitu. Allah tahu artinya, tapi ketika ente ngomong berantakan, ente nggak hormat sama Allah berarti. Kita ngomong sama pejabat nih, wali kota. Kita diundang ke Pemkot misalnya. Pemkot Depok lah. Ngobrol sama wali kota langsung. Banyak salahnya. Kira-kira enak apa enggak kita berhadapan dengan dia? Jadi kami mohon Pak Wali Kota, Pak Wakilota misalnya. Aduh, enggak enak kan gitu kan ya? Walaupun Wali Kota paham enggak? Paham. Pak Wakilota, aduh Wakilota. Wali Kota gitu. Untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat gitu. Itu kan nggak enak. Dia tahu, tapi kita seakan tidak menghormati. Pak wali kota mikir, ini kalian kesini udah pada persiapan belum sih ngomong? Nah, karena kebijakan Bapak itu sudah
menyengsarakan. Nah, misalnya begitu. Begitu. Karena semua ini sudah tidak terkontrol. Coba kalau kehilangan R-nya gimana itu? Ya kan? Walaupun yang dengar tahu gitu. Yang dengar tahu. Allah paham. Cuma, yuk kalian kalau ngomong sama Allah, masa enggak mempersiapkan dengan baik? Nah, begitu. Ini adab. Ini kalau ngomonginnya adab ya. Di hadapan Allah. Ya ngomong sama wali kota aja kita enggak berani salah-salah banyak kayak gitu. Kita suruh pidato, enggak berani takut banyak salah. Disuruh baca Quran ngomong sama Allah, enggak apa-apa berantakan juga Allah tahu. Ya adab kita sama Allah kayak gimana. Allah itu maha pengampun, maha pemurah, maha penyayang, itu udah pasti. Cuma kita sama Allahnya loh gitu. Bagaimana sikap kita terhadap Allahnya itu seperti apa. Ya sama sholat juga kan. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi masa dengan begitu kita udah sholatnya bercanda-canda? Enggak kan. Tetap harus khusyuk, doanya yang benar, bacanya enggak ngebut. Ya begitu. Karena memang Allah pasti akan menilai mana yang serius beribadah kepadanya, mana yang tidak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Maka setelah memahami, ada tanyakan? Maka setelah memahami persoalan wakaf, maka jangan lupa juga memahami persoalan ibtidah. Karena yang namanya wakaf harus dilihat ibtidahnya juga. Dan ibtidah ada dua. Ada ibtidah hakiki, ada ibtidah idhafi. Ibtidah hakiki dan ibtidah idhafi. Yang tadi saya bahas ada enggak yang enggak ada di buku? Ada yang belum disebutin di buku enggak? Bagian apa yang belum disebutin? Ada semua ya? Rinciannya ada semua di buku ya? Kalau misalnya kalau khawatir ada yang kurang nanti saya tambahin gitu. Insyaallah rinciannya di buku semua. Saya bahas dengan ringkas saja. Ibtidah hakiki dan ibtidah idhafi. Ibtidah hakiki itu apa? Memulai bacaan setelah qata. Setelah qata. Ini namanya ibtidah hakiki. Memulai bacaan setelah qata. Adapun ibtidah idhafi memulai bacaan setelah waqaf. Memulai bacaan setelah waqaf ibtidah idhafi, memulai bacaan setelah qata ibtidah hakiki. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ibtidah hakiki. Bagaimana cara ibtidah hakiki? Cara ibtidah hakiki yang pertama adalah baca isti'adzah. Karena setelah qata baca isti'adzah. Sunnah muakkadah. Ayat manapun, pokoknya ayat manapun yang kita mulai, sunnah baca isti'adzah. Kalau sholat cukup sekali setiap rakaat. Dalam mazhab Syafi'i sekali setiap rakaat, dalam mazhab Hambali sekali dalam sekali sholat. Di rakaat pertama Hambali. Dalam mazhab Syafi'i tiap rakaat. Kedua baca basmalah. Kecuali awal at-taubah. Kecuali kalau ayat yang dibaca adalah awal at-taubah. Bagaimana kalau tengah at-taubah? Fihi khilaf. Para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian ulama mengatakan kembali ke asalnya sunnah. Ibnu Hajar mengatakan makruh, Ar-Ramli mengatakan sunnah. Karena Ibnu Hajar berpendapat di awal at-taubah haram, di tengahnya makruh. Imam Ar-Ramli mengatakan di awal at-taubah makruh, di tengahnya sunnah, sama seperti tengah-tengah sunnah yang lain. Tengah-tengah surah yang lain, sunnah hukumnya. Tengah surah yang lain semuanya sunnah hukumnya. Walaupun ada beberapa catatan para ulama, kalau awal-awalnya itu berhubungan dengan setan, neraka, lebih utama tidak baca basmalah gitu kan. Tapi itu ijtihadiyah saja. Ijtihadi sebagian ulama. Begitu. Lalu memulai dari mana? Memulai dari awal tema. Memulai dari awal tema. Sebaik-baik tempat ibtidah hakiki berarti awal surah. Sebaik-baik tempat ibtidah hakiki berarti awal surah. Kenapa? Karena harus mulai dari awal tema. Berarti harus mulai dari ayat yang sebelumnya ada tanda ain. Maka setiap awal surah pasti awal tema. Setiap awal surah pasti awal tema. Makanya tempat ibtidah hakiki terbaik adalah awal surah. Udah awal surah aja kalau bingung. Begitu. Demikian. Ini adalah ibtidah hakiki. Jadi cara ibtidah hakiki yang pertama baca isti'adzah, kemudian basmalah,
kemudian awal tema, pilih awal tema. Begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca ayat. Awal tema. Jangan tiba-tiba, misalnya tiba-tiba apa? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma. Mathaluhum, humnya kembali kemana? Kan belum disebut. Secara bahasa nggak sah kan? Kalau ada domir disebutkan tanpa menyebutkan yang secara zahirnya dulu. Begitu. Demikian. Ya walaupun kita sudah tahu artinya, maksudnya orang-orang munafik. Cuma secara bahasa dia samar. Ngobrol sama Allah tiba-tiba mathaluhum. Merekanya siapa? Merekanya siapa? Gitu kan. Apalagi la'allakum fid dunya wal akhirah. Si awal halaman baru kan ya. Banyak ini orang-orang baca. Waladdallin. Amin. Fid dunya wal akhirah. Tiba-tiba amin fid dunya wal akhirah. Coba. Apa tuh? Tiba-tiba fid dunya wal akhirah itu apa? Gitu kan. Ya, maknanya apa? Gak nyambung maknanya. Begitu. Kayak ini kurang beradab cara-cara seperti ini. Dan sayangnya justru masalah-masalah seperti ini yang menjadi kelemahan para pondok-pondok tahfidz, para lulusan santri pondok tahfidz. Dan memang miris ya, santri pondok tahfidz itu justru punya kelemahannya di bagian Al-Quran. Tajwid sama wakaf ibtida'nya, itu lemah sekali. Saya saya sering menemukan lulusan pondok tahfidz yang justru tajwid sama wakaf ibtida'nya lemah. Kenapa ya? Karena ketika ditanya ya mereka setoran-setoran aja ternyata. Baca ngebut, yang penting selesai hafalan, dapat ijazah atau dapat sertifikat hafidz di wisuda, memberikan mahkota kepada orang tuanya. Begitu. Sangat disayangkan. Baik. Lalu bagaimana dengan ibtida' idhafi? Bagaimana dengan ibtida' idhafi? Maka ibtida' idhafi yaitu bisa tam, bisa kafi, bisa hasan. Kapan ibtida' yang tam? Ibtida' yang tam dilakukan setelah waqaf tam. Maka setelah waqaf tam disebut ibtida' tam. Maka dilihat mana waqaf tam. Oleh karena itu kalau kita sudah waqaf tam, maka langsung mulai dari kata berikutnya. Itu ibtida'nya ibtida' tam, aman. Kalau ibtida' kafi, maka dia setelah waqaf kafi. Maka dari itu juga, kalau kita sudah berhenti dan maknanya sudah kafi, sudah cukup. Tinggal lanjutkan berikutnya. Ibtida' hasan, kapan ibtida' hasan? Ya ibtida' hasan adalah setelah waqaf hasan. Nah yang jadi masalah adalah kalau kita wakafnya itu qabih. Berarti kan ibtidanya qabih juga. Maka jangan ibtidah di sana berarti. Jangankan yang qabih sebetulnya, yang hasan saja harus ngulang. Kecuali akhir ayat ini ya. Maka ibtidah hasan ini hanya bisa dilakukan di akhir ayat. Kenapa? Karena kalau dia langsung memulai dari kata berikutnya, ibtidanya jadi qabih. Ibtidanya jadi qabih. Berarti bukan setelah waqaf hasan, tapi waqaf hasan di akhir ayat saja. Misal, contohnya seperti tadi, kalimat kama. Bahwa kita misalnya membaca, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama. Nggak bisa langsung, hamaltahu ala alladhina min qablina. Itu ibtidanya pasti qabih. Apa yang harus dilakukan? Diulang. Minimal supaya maknanya kafi. Dari mana ya? Dari kama seenggaknya. Seenggaknya seminimalnya dari kama. Begitu. Atau misalnya tadi contoh di surah Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ. Maka kita tidak boleh mengatakan langsung Rabbi akraman. Itu ibtidanya qabih. Ibtidanya qabih. Maka dari mana? Ya minimal dari fayaqul supaya ibtidanya kafi. Fayaqulu Rabbi akraman.
Begitu. Jadi ibtida idhofi disebut hasan kalau berada setelah wakaf hasan khusus di akhir ayat. Seperti misalnya Ar-Rahmanir Rahim akhir ayat. Dia wakafnya hasan. Maliki yaumiddin. Ibtidanya pun hasan. Tapi kalau bukan di akhir ayat, ibtidanya jadi qabih. Maka hati-hati jangan sampai kita wakaf di tempat yang hasan, ibtidanya jadi qabih. Kalau sudah wakafnya hasan, ibtidanya cari yang baik. Beberapa kata sebelumnya. Jangan langsung mulai dari kata berikutnya. Lalu bagaimana Ustadz? Kalau wakafnya qabih. Kalau wakafnya qabih, yang hasan saja harus kembali, apalagi yang qabih, maka tetap harus kembali. Nah yang jadi masalah kalau qabih di akhir ayat. Ada nggak akhir ayat yang qabih? Secara makna kok nggak pas. Ada nggak? Akhir ayat maknanya qabih. Contoh? Ya, contohnya apa? Fawailul lil musallin. Akhir ayat. Secara makna qabih itu maksudnya bukan berarti ayatnya jelek, bukan. Tapi maknanya itu rancu, kacau kalau misalnya tidak benar-benar dipahami dengan baik. Fawailul lil musallin. Wah, ini bahaya nih kalau misalnya berhenti di sini kan. Padahal ada syaratnya orang itu disebut celaka salat. Begitu. Maka kalau berhenti di fawailul lil musallin, boleh enggak kita langsung mulai kata berikutnya atau kita mulang dari fawailul musallin lagi? Atau sebetulnya kita nggak boleh berhenti di sana, fawailul musallin. Boleh nggak berhenti di situ? Boleh tidak berhenti di akhir ayat yang qabih? Apakah boleh berhenti di akhir ayat yang qabih? Jawabannya Boleh. nggak tahu. La adri. Imam Malik bilang la adri. Kalau misalnya kita nggak tahu bilang la adri. Ini nisful ilm. Maka jawabannya adalah boleh menurut jumhur. Boleh menurut jumhur. Tapi Ibnu Jazari mengatakan wasol aula. Wasol lebih utama. Ibnu Jazari, pilihan Ibnu Jazari dan Imam Abu Amr Adani. Abu Amr Adani dan Ibnu Jazari mengatakan wasol aula. Maka berarti lebih utama fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Begitu. Apa cirinya orang yang lalai? Alladzina hum yuraun. Orang yang salatnya riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggak mau menolong sesama. Berarti di sini ada aspek hablum minan nas. Maka orang yang hablum minallahnya bagus belum disebut soleh kalau hablum minannasnya jelek. Bahkan sholatnya tidak bisa jadi tidak diterima. Bisa jadi tidak diterima. Atau cacat sholat. Kadang-kadang ada sebagian orang kan cirinya orang soleh itu sholat. Betul sih. Cirinya orang soleh itu sholat. Tapi orang yang sholat belum tentu soleh. Orang yang sholat belum tentu soleh. Kenapa? Karena bisa jadi sholatnya berantakan. Sholatnya ria. Hablum minannasnya jelek. Nah, begitu. Makanya selalu dikaitkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas. Ayat di sini lebih jelas lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Begitu. Maka aneh kalau ada orang yang soleh tapi banyak musuhnya, aneh. Berarti bukan soleh dia. Iya. Walaupun sholat malamnya tiap hari. Walaupun sholat malamnya tiap hari. Walaupun puasa Daud. Walaupun tilawah Al-Qur'annya 10 juz per hari. Tapi kalau banyak musuhnya, dalam artian banyak musuhnya itu gak akur sama tetangga, gak akur sama keluarga, gak akur sama kerabat, gak akur sama muslim, itu bukan orang soleh. Karena orang soleh itu orang yang memperhatikan aspek hablum minan nas juga. Begitu, wallahu a'lam. Sebaliknya, ada orang yang hablum minan nasnya bagus, ya bukan orang soleh juga kalau jarang sholat. Kalau gak pernah puasa. Sosialnya bagus, rajin sedekah, keluarga dibantu, semua orang disenangi, dicintai. Ya bukan orang soleh. Seperti misalnya siapa? Bunda Teresa, Lady Di gitu kan. Tahu Lady Di?
Princess Diana. Nggak tahu ya antum ya. Dulu terkenal dulu dia sampai ketika meninggal itu ya kiriman mawarnya itu, kiriman bunganya itu sampai berapa ribu gitu. Ini apa menantunya Ratu Inggris, istrinya Pangeran Richard, Richard ya, itu Richard kalau nggak salah. Charles atau Richard saya lupa. Pangeran Charles ya, istrinya Charles ya, saya lupa saya. Pokoknya terkenal banget itu Lady Di. Kenapa? Karena kemanusiaannya bagus. Jadi suka nolong orang, dia jalan-jalan ke Afrika, nolong, terus nggak mau pakai pakaian kemewahan kerajaan. Jadi kalau pakaian kayak orang biasa aja. Terus mukanya cantik gitu, itu yang bikin tambah orang-orang tuh, cantik, wah soleh yang surga. Soleh gimana, orang kafir soleh. Bunda Teresa, Mahatma Gandhi itu kan orang-orang yang katanya soleh. Gara-gara apa? Kemanusiaan yang bagus. Mahatma Gandhi misalnya memperjuangkan kasta kan di India kan waktu itu. Kemudian Bunda Teresa dengan kasihnya menyebar ke seluruh dunia katanya begitu ya. Sampai-sampai ada yang bilang nanti itu yang di surga ya bukan cuma orang Islam aja. Bunda Teresa, Lady Di, Mahatma Gandhi itu bisa masuk surga. Orang-orang liberal bilang begitu. Mereka sebetulnya bukan tidak mendapat balasan ya, tapi balasannya orang-orang kafir itu di dunia saja. Di dunia saja. Orang-orang kafir itu balasannya di dunia saja. Di akhirat nggak dapat balasan. Jadi bukan nggak punya balasan, nggak dapat balasan, mereka dibalas tapi di dunia saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Silakan. Mengenai wakaf qabih tadi Ustaz, kalau di surah Saffat itu Ustaz, Yang mana? ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu wa innahum lakadzibun. Itu bagaimana Ustaz? Di bagian yang mananya? Kaca terakhir nomor 2 Ustaz, paling bawah. Saffat. Iya. Ayat 151 Ustaz. 151. Saya pernah ditegur sama guru karena wakaf Ustaz. Oh, ini masih mending sebetulnya dibandingkan dengan fawailul musallin mah. Ini kan cuma belum selesai aja, layakulun selesai ya. Maksudnya apa yang dikatakannya? Ya sama dengan tadi, fayakul, qol. Tapi karena di ini akhir ayat, antum tergantung. Kalau misalnya akhir ayat, maka silakan pilih pendapat Jumhur atau Ibnu Jazari. Ini disebut qabih pun qabihnya qabih yasir ini, masih qabih yasir ini. Kalaupun disebut qabih, qabihnya masih yasir, masih ringan dibandingkan yang fawailul lil musallin. Begitu. Begitu. Jadi kalau misalnya antum pilih pendapat Jumhur, ya tidak masalah wakaf di sana dan langsung mulai waladallahu wa innahum lakadzibun. Begitu. Tapi kalau antum misalnya ikut Ibnu Jazari, Abu Amr Adani, maka silakan wasal aja. Begitu. Kalau saya pribadi sebetulnya kalau lagi talaki lebih senang wakaf tiap ayat. Kenapa? Untuk agar dia itu ingat itu adalah akhir ayat. Kenapa Ustaz? Karena tiap madhab itu beda nanti akhir ayatnya. Jadi ketika bacanya hafs lebih baik, kalau saya pribadi lebih baik udahlah berhenti aja setiap akhir ayat. Dalam rangka mengingat-ingat itu adalah akhir ayat. Begitu. Tapi ada juga sebagian ulama yang justru dia punya pikiran lain. Enggak boleh berhenti di setiap akhir ayat. Walaupun tam. Kecuali qata'. Alasannya apa? Karena kalau orang berhenti di setiap akhir ayat itu nanti enggak tahu dia harokatnya apa. Berarti belum mungkin katanya. Kalau layakulun, kalau kita pelajar bahasa Arab kan gampang layakulun ya. Layakuluna pasti kan. Ahad, aqul huwallahu ahad. Dindan. Kadang-kadang lupa kita. Qul a'udzu birabbil Rabbil falaku. Hah? Qul a'udzu kanur. Qul a'udzu birabbil falaku. Kalau wakaf enggak usah ditanya. Wasolnya apa dia? Kenapa falaki? Karena hafalan saya itu. Kalau hafalannya gitu kan ya.
Tapi kalau yang bahasa Arab, nggak begitu jawabannya. Ya karena dia adalah sifat. Rabbil falaki, sifat dari mana? Masa Rabbil falaki? Yang majrur itu, betul majrur tapi bukan karena jar. Yang majrurnya karena jar itu Rabbinya. Al-falakinya bukan karena majrur, bukan karena jar tapi karena mudhaf ilaih. Lafdzul jalalah majrul bijar fi majrul bijari bi wa huwa mudhaf wal falaqi mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarihi kasrah dhahira ala akhirih. Kalau bisa bahasa Arab kita bisa ngebayangin. Itu Rabbil Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqi. Kan sebenarnya sederhana. Dia kan fi'il. Kalau fi'il itu udah khalaqa berarti. Enggak mungkin ada fi'il khalaqu. Apalagi khalaqi. Enggak mungkin. Fi'il madi khalaqa pasti udah selesai. Nah, ya kan kalau bisa bahasa Arab itu bisa membayangkan seperti itu. Sehingga kekeliruan orang yang bisa bahasa Arab itu lebih minim dalam Al-Qur'an dibandingkan orang yang enggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena orang yang enggak bisa bahasa Arab cuma ngandelin hafalan. Ketika hafalan lupa hilang udah. Apa ya gitu. Apa ini ya, apa ya ini ya. Tapi kalau bisa bahasa Arab, harokat itu bisa dipertimbangkan, bisa dipikirin. Termasuk mad, ada mad atau enggak. Itu kita bisa lihat, kutubun, gak mungkin. Kutub, gak mungkin. Karena gak ada gitu bahasa Arab kutub gitu kan. Nah begitu misalnya. Tapi orang yang ngandelin hafalan, sangat mungkin baca kutub itu kutub. Begitu. Demikian. Jadi penting bahasa Arab itu. Kalau orang Arab dengar kutub, apa kata orang Arab ini kutub gitu ya. Oh kutub maksudnya gitu. Demikian. Ya, gimana? Pas talaki sama antum setoran hafalan gitu udah diterapin sekalian wakaf satu tema Ustaz. Iya. Saya nggak pernah nyuruh orang berhenti kecuali itu sudah aman. Makanya kadang saya suka mikir, berhenti di mana yang paling aman, berhenti di mana yang paling aman, berhenti di mana yang paling aman. Oh di sini udah oke. Kecuali kalau misalnya saya nyuruh ngulang, minggu depan mulainya dari sini, itu berarti belum akhir tema. Nanti ngulang lagi dari ayat sekian, berarti tadi belum akhir tema baru kafi biasanya. Tapi saya nggak pernah berhentikin di Hasan, minimal di kafi. Itu kalau udah berwaktu mepet, habis, udah minggu depan kita berhenti di sini, tapi minggu depan mulai dari awal tema yang sini, ayat ini. Begitu. Berarti itu tema satu tema atau hanya wakaf? Satu tema. Yang namanya tam itu pasti satu tema. Yang namanya tam itu pasti satu tema. Tapi bukan berarti satu tema itu harus disesuaikan dengan tanda ain misalnya. Kadang satu ayat pun satu tema. Wa basyiril ladzina amanu di surah Al-Baqarah itu satu tema. Ayat wa basyir doang, satu tema. Karena sudah tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Fa'ilam taf'alu. Fa'ilam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Ya, sampai situ. Uidat lil kafirin. Uidat lil mutakin. Uidat lil kafirin kan? Kafirin. Lil kafirin. Kenapa jadi mutakin? Nah, selesai sampai di situ temanya. Ya kan? Mulai lagi wa basyir. Sampai mana? Sampai akhir ayat itu satu tema. Karena ayat berikutnya sudah beda lagi. Ayat berikutnya tentang apa? Innallaha la yastahi, udah beda lagi, ini permisalan. Udah beda lagi ayat, udah beda lagi temanya. Begitu sampai alladzina yanqudunallaha, adallahi mabadi mitsaqi waqta'una ma sampai situ, sampai apa namanya? Sampai bukan tapi tadi sampai orang fasik selesai. Begitu. Kemudian maju lagi. Waladhi. Kemudian selesai juga. Kemudian waladhi. Kalau waladhi, sebelum ayat waladhi apa? Mana ayatnya? Alladhi jawab. Oh enggak. Enggak. Sampai akhir berarti. Waladhi sampai akhir berarti. Itu sampai akhir. Dari mulai innallaha la yastahi sampai akhir halaman. Itu satu tema. Kemudian cerita Nabi Adam sampai ini setengah halaman. Sampai wa ma kuntum taktumun
Selesai situ. Kemudian wa idh qulna lil malaika tentang sujud sampai walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Itu. Kemudian ya Bani Israel sampai ya Bani Israel sebelumnya. Kemudian ya Bani Israel sampai ini kalau ini bisa dibuat satu tema bisa dipecah ya wa idh wa'adna Musa. Wa idh najjayna bisa sampai la'alakum tashkurun. Kemudian wa idh ataina itu kayak gitu. Antum kalau misalnya bisa bahasa Arab, apalagi suka baca-baca tafsir, bisa membayangkan. Setidaknya tidak akan menyuruh orang berhenti kotok di tempat yang hasan. Seminimalnya kafi. Atau seminimalnya itu tam, walaupun di tempat yang diperselisihkan. Karena kadang para ulama beda pendapat, ini tam atau kafi. Karena kadang para ulama beda pendapat, ini tam atau kafi. Kalau kebenaran akhir juznya adalah akhir tema, enggak apa-apa berhenti di sana. Tapi kalau enggak saya enggak. Makanya nggak pernah memperhatikan juz. Kadang-kadang berhenti satu halaman sebelum satu juz terakhir. Enggak apa-apa, terus kenapa? Kenapa harus di akhir juz? Siapa yang nyuruh harus di akhir juz kayak gitu? Saya kadang-kadang gitu. Ya, begitu. Karena juz itu pembagian yang tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman sahabat. Bahkan kila menurut sebagian riwayat dia itu datangnya dari Al-Hajjaj Ibni Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang fasik. Orang fasik tapi cinta Quran. Orang zaman dulu sepasik-pasik cinta Quran. Al-Hajjaj itu zalim yang ngebunuh Abdullah bin Zubair, disalib di depan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Ka'bah hancur sama manjaniknya si Al-Hajjaj. Tapi dia itu cinta Quran. Kalau sholat malam nangis, baca satu juz. Kok bisa ya? Kayak bertolak belakang ya? Karena ini ijtihad beliau yang mengatakan bahwa seluruh orang yang menentang kekuasaan yang sah itu bughat, wajib dilawan. Doktrinnya begitu. Kenapa? Karena menurut dia melawan penjajah bukan melawan bughat itu lebih diutamakan. Merusak Ka'bah itu bisa diperbaiki. Pokoknya yang bughat harus dibantai semuanya demi stabilisasi negara. Kekuatan politisnya kuat. Walaupun menurut kebanyakan ulama justru yang sah itu adalah Abdullah bin Zubair. Yang diakui. Ini kan ada dua kepemimpinan. Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair. Begitu. Abdullah bin Zubair, tahu kan kisahnya? Datang ke Asma, wahai ibuku, gimana ini? Ya, kalau antum yakin dengan kebenaran, ada bilang. Asma udah buta waktu itu. Ada bilang. Gak apa-apa, antum meninggal juga syahid. Gak apa-apa. Akhirnya keluar lah. Abdullah bin Zubair kalah. Cuma banyak sahabat dan banyak tabi'in nggak mau, kan banyak sahabat sama tabi'in nggak mau ikut campur dalam keadaan seperti itu. Khawatirnya fitnah karena orang Islam dan non Islam. Cuma kebanyakan ulama menilai Al-Hajjaj ini zalim, fasik karena sudah berani membunuhi para sahabat. Begitu. Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Ya dia orangnya tangan besi ya. Tangan besi. Pokoknya yang penting negara stabil, nggak boleh ada yang memberontak, mikirnya begitu. Semua yang berontak bughat wajib dibantai. Kalau nggak mau tunduk. Demikian. Ya memang agak-agak ini juga ya, agak aneh juga. Tapi dia rajin baca Quran, tapi dia rajin sholat malam. Berarti rajinnya sholat malam, rajin baca Quran itu nggak bisa menjamin kesolehan seseorang. Nggak menjamin kesolehan seseorang. Dia bisa jadi baca Qur'annya Al-Hajjaj lebih banyak daripada baca Qur'annya sebagian tabi'in. Bisa jadi. Bisa jadi. Begitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa Al-Hajjaj orang fasik, orang yang zalim. Para ulama sepakat dia fasik. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jika melihat dari hadis yang dibawa oleh Ummu Salamah, Ustaz, nah itu kan berarti Rasulullah ini ya Wakaf tiap akhir ayat, ya, betul. Dari ta'awud, isti'adzah, basmalah, wakaf ya Ustaz ya. Nah kemudian yang ahsan atau tamnya itu yang mana Ustaz? Atau ada istilah atam lagi Ustaz? Gitu. Ada atam ada. Nah itu mohon dijelaskan Ustaz. Jadi begini, setiap wakaf itu kadang-kadang ada yang tam, sempurna kan? Tapi kadang ada yang atam, lebih sempurna lagi.
Kenapa? Karena bisa jadi di sini sudah akhir tema, tapi ketika digabungkan, oh ceritanya jadi lebih utuh dan lebih luas. Misalnya di kisah Nabi Musa tadi. Wa idh najjainakum min ali fir'aun. Itu kan satu kisah tuh dari wa idh najjainakum itu kan. Wa idh najjainakum terus kalau kita berhenti di summa afauna ankum min ba'di dzalika la'alakum tashkurun udah selesai, udah tahu kita kisahnya segitu, udah jelas. Tapi kalau misalnya kita lanjutkan wa id ataina musal kitabul furqana, nambah lagi kisah, tapi itu menjadi pengetahuan yang tambahan. Sehingga kalau kita berhentinya di tuh, ini masih kisah Nabi Musa nih. Masih kisah Nabi Musa banyak kan? Maka yang atam bisa jadi nanti belakangan begitu, sampai benar-benar habis kisahnya, tidak lagi menyisakan kisah yang sama begitu. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada paragraf, ya kan kadang-kadang paragraf itu dengan paragraf berikutnya masih nyambung. Nah, kira-kira yang sampai paragraf berikut lagi yang nggak nyambung itu di paragraf yang berapa? Itulah atam. Begitu. Cuma memang agak sedikit berbeda sih dengan bahasa Arab. Maka misalnya Abu Amr Adani mengatakan berhenti di isti'adzah sebelum basmalah itu tam. Tapi berhenti di basmalah setelah isti'adzah itu atam. Berhenti di isti'adzah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tam, kan udah selesai kan? Udah selesai doa. Kita bilang bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tam. Terus mana yang lebih sempurna? Di isti'adzah atau setelah basmalah? Maka kata Imam Abu Amr Adani setelah basmalah. Itu lebih sempurna. Begitu. Karena doanya masih nyambung. Maka Imam Abu Amr Adani lebih memilih untuk mewasal isti'adzah ke basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Amr Adani lebih memilih seperti itu. Demikian pula yang kafi, ya sebetulnya ada yang kafi, ada yang akfa berarti nanti. Nah, ini para ulama beda pendapat nanti. Jadi kenapa akfa dinilai tam belum, tapi dinilai kafi ini lebih apa? Lebih sempurna dari kafi begitu. Nah, itu akfa. Ya ini para ulama beda pendapat ya. Kadang ada yang bilang tam, ada yang bilang akfa, ada yang bilang kafi, ada yang bilang atam, ada yang bilang beda-beda. Para ulama beda pendapat. Kenapa kok para ulama bisa beda pendapat? Karena ini erat kaitannya dengan tafsir dan qiraat. Beda qiraat kadang-kadang beda hasil. Beda tafsir kadang-kadang beda hasilnya. Begitu. Seperti kun, fayakun. Kalau kita baca dalam riwayat Hafs berhenti di kun, maka dia akfa, bahkan kafi atau setidaknya akfa dia. Kun, kita berhenti di situ. Kun, udah selesai kalimat sampai kun. Lalu kemudian ada kisah yang baru, apa kisah barunya? Fayakun. Begitu. Karena fayakunnya pakai dhammah, fayakunu. Tapi kalau qiraat yang lain, fayakuna, maka wajib diwasal. Kun fayakun, begitu. Ini beda, cuma beda harokat fathah sama dhammah, bisa beda. Bisa. Makanya tadi saya bilang qabih ada 3, bukan cuma 2. Qabih yasir, qabih biasa, dengan istilahnya para ulama bilangnya asyaddu kubhan. Asyaddu kubhan. Makanya juga misalnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau membagi wakaf itu bukan 4 tam kafi hasan qabih, tapi 9. Ada 9. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islamnya mazhab Syafi'i. Zakaria Al-Ansari. Maka beliau membagi ada yang mafhum, ada yang salih. Istilahnya cuma beda-beda. Mafhum, salih, beda-beda. Banyak itu. Anda bisa baca sendiri kitabnya lah. Jadi bukan cuma hasan istilahnya. Yang belum kafi itu ada mafhum, ada salih, ada hasan, banyak.
Judul kitabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah Al-Maqasid. Al-Maqasid litalkhisi ma fil mursyid. Al-Maqsid, Al-Maqsid fil waqfi wal ibtida. Al-Maqasid fil waqfi wal ibtida. Al-Maqasid. Itu nanti beliau membagi wakaf dengan beberapa bagian yang berbeda. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Zakaria boleh pakai hamzah, boleh tanpa hamzah. Zakaria atau Zakaria. Demikian, ada lagi? Yang ini Ustaz di bagian wakaf tadi, ketika pembagian ada wakaf ikhtibari, intidhari, dan itidhari itu, terus ada kan lagi pembagian tam, kafi, dan hasam. Itu perbedaannya di bagian mananya Jadi Ustaz? begini. Pembagiannya. Wakaf dilihat dari orang yang bacanya, dari qori'nya, maka ada intidhari, ikhtibari, ikhtiyari, itu dari qori. Qori'nya lagi ngapain berhenti? Apakah lagi ikhtibari? Apakah lagi intidhari? Apakah idtirari atau ikhtiyari? Nah, kalau yang tadi dilihat dari makru, kalimatnya. Dilihat dari kalimatnya. Kalimatnya itu tam, kafi, atau hasan. Jadi kalimatnya tam, kafi, hasan, qabih. Begitu. Bisa. Misalnya kita yang ikhtibari. Kalau berhenti di ikhtibari yang mana? Nah, cuma masalah yang ikhtibari itu berhenti yang manapun gak masalah. Begitu. Intidhari berhenti yang manapun gak masalah. Idtirari berhenti yang manapun gak masalah. Nah, yang jadi masalah ketika ikhtiyari. Ketika ikhtiyari, maka tam, kafi, dan hasan boleh, qabih nggak boleh. Begitu. Yang jaiz, tam, kafi, hasan, yang ghairu jaiz, yang qabih. Dengan catatan hasan boleh wakafnya, tapi harus mengulang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dari sisi qari, ada dari sisi makru. Makanya para ulama juga mengatakan, ada yang mengatakan istilah tam, kafi, hasan, dan qabih itu berlaku buat di ikhtiyari aja. Kalau yang lain mah ya sama aja gitu maksudnya. Berhenti dimanapun gak masalah. Enggak disebut tam, kafi, hasan juga, yang kalau yang lain mah gak masalah. Karena pada akhirnya hukum ini berlaku untuk yang ikhtiyari saja. Begitu. Demikian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wakaf ibtida menjadi salah satu bagian dari husnul ada ketika membaca Al-Quran. Makanya dia dimasukin ke sini. Kemudian penting bagi kita untuk memahami makna kalimat Al-Quran yang kita baca. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami, kita akan berhenti pada tempat-tempat yang tidak tepat. Dan itu dapat mempengaruhi makna yang ada. Bisa merusak makna. Kemudian juga bahwa wakaf ibtida acuannya bukan halaman. Acuannya bukan juz, bukan rubu', bukan hizab, akan tetapi makna. Acuannya makna. Maka untuk memahami persoalan wakaf ibtida dengan baik, kita mesti memahami makna kandungan Al-Quran, lebih khusus tafsirnya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan wakaf ibtida. Saya tanyakan? Cukup? Boleh, silakan. Ijtihad, betul.
Tanda-tanda wakaf itu ijtihad. Wallahu alam di masa kapannya. Saya belum berhasil menelusurinya. Tanda baca itu. Tapi yang pasti perubahan tanda baca itu udah beberapa kali, banyak ya. Beda-beda pendapatnya banyak. Begitu, wallahu alam. Baik, cukup ya. Penaktif bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Tidak ditanyakan lagi. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa madada kalimatika kullama dzakaruka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.